Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Saudara pendengar Persada FM, senang sekali menemani Anda semuanya di Nutrisi Keluarga untuk edisi hari ini. Dan hari ini kita ada tamu spesial dari Fakultas Peternakan UNS. Beliau adalah Bu Dr. Winnie Swastike SPT MP. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai sosis sehat sebagai alternatif lauk keluarga. Karena memang sosis itu makanan yang paling disukai anak-anak ya. Nah, bagaimana mengenai ini? Mari kita sapa dulu Ibu Winnie. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dokter? Alhamdulillah, selalu baik dan luar biasa. Oh, sehat semangat Bu Dokter ya? Oh, harus itu Mbak. Baik, gimana ini Bu mengenai sosis sehat sebagai alternatif lauk keluarga? Maksudnya bagaimana ini? Oke. Sebetulnya banyak perspektif yang bisa kita bahas di sini. Tapi secara ringkas dulu, mungkin kalau orang awam mengetahui sosis itu adalah oh iya dia bisa buat lauk gitu aja kan. Tapi sebetulnya karena perspektif saya kebetulan ada di Laboratorium Industri Pengolahan Pangan di Prodi Peternakan. Jadi kami masih Prodi di Fakultas Pertanian Mbak di Universitas 11 Maret. Begitu. Nah, karena di pengolahan sehingga perspektif yang akan saya tinjau itu dari pengolahannya. Sehingga sosis itu sebenarnya merupakan salah satu produk pengolahan. Jadi produk pengolahan dari apa sih sebetulnya? Dari daging gitu. Dari sosis yang daging ya, iya, daging sapi, daging ayam. Betul. Karena ada berbagai macam. Ada bisa kalau misalnya sosis ayam berarti pasti bahan bakunya dari ayam. Ada sosis sapi, kemudian ada sosis kambing gitu. Itu kalau ada biasanya juga ya, sosis ada, kambing. tapi karena memang daging kambing itu sudah mahal, dikonsumsi langsung pun juga enak. Biasanya jarang dan itu biasanya hanya untuk dirisetkan saja. Jadi misalnya untuk mengetahui kandungan apa dan lain sebagainya itu dirisetkan. Nah, kebetulan karena disertasi saya juga tentang sosis, maka kayaknya menarik nih untuk kan ngomongin tentang nutrisi gitu ya, nutrisi keluarga, apalagi juga sering dan bukan satu hal yang asing lagi sosis. Kayaknya ibu-ibu yang lagi hektik nih, ibu-ibu lagi hektik kan pagi-pagi, aduh riweuh gitu, kayaknya langsung buka aja nih kulkas, langsung nih sosis. Tapi itu tadi kembali ke pengolahannya bahwa ternyata sosis itu kan produk olahan yang sebenarnya terdiri dari berbagai macam ingredient. Dari bukan hanya sekedar daging. Di situ ada sayur bahan, juga ya. Oh boleh, itu kalau di fortifikasi dengan sayur dan nutrisi lainnya. Boleh itu misalnya bisa itu kalau yang kita buat sendiri. Ini kita makanya mau membahas yang mana dulu nih. Kalau mau membandingkan dengan sosis yang komersial, berarti sosis-sosis yang dengan merek-merek yang ada di pasaran kita jumpa itu yang perlu sebetulnya. Ketika kita mau meninjau apakah ini bagus ya untuk lauk harian gitu, kita bisa lihat di ingredientnya dulu. Jadi emak-emak nih kalau mau nyiapin lauk ditaruh di freezernya itu dilihat dulu ingredientnya karena di situ ternyata biasanya kan menyebutkan tuh Mbak di ingredientnya ada bahan pengawet bahannya apa aja. Terus juga jangan merasa menarik bahwa wah ini tertarik nih, ini warna sosisnya merah banget gitu. Justru itu malah yang perlu kita lebih hati-hati bahwa warna merah itu dari pewarna apa nih, sintetik kah atau dari pewarna alami kah, yang aman atau enggak kah? Karena BTP bahan tambahan pangan di situ ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan. Kalau di kajian riset saya bahkan ada yang sampai menimbulkan side effect. Jadi negatif efeknya, ada yang hiperaktif dan lain sebagainya karena di pewarna itu. Bahkan gara-gara makan sosis bisa jadi hiperaktif gitu ya? Iya, kalau ini yang digaris bawahi. Nanti saya dituntut produsen sosis ini langsung. Yang perlu digaris bawahi adalah ketika di situ banyak terkandung bahan-bahan yang tidak seharusnya dicampurkan di situ. Jadi bahan tambahan pangan yang aman. Karena kalau di pengolahan harusnya merujuk pada asuh aman, sehat, utuh dan halal. Tapi kalau biasanya untuk muslim sendiri halalnya dikedepankan. Jadi produk yang haus
halal dulu Yeah. gitu. Nah, seperti kan juga di Quran kan juga ada ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib ya. Karena thayyib itu kan juga kalau halal pasti cara perolehannya maupun bahan-bahannya. Thayyib itu kan berarti nanti di prosesnya gitu, jadi menghasilkan produk yang insya Allah gitu lebih aman untuk dikonsumsi. Begitu. Nah, kalau haus tadi halal aman? Haus kan halal, aman. Utuh, sehat. Utuh itu memang ya dari bahan-bahan yang memang dia yang diizinkan atau yang memang dia bagus, yang memang dia bahan-bahan yang terpilih gitu kan. Utuh secara utuh, pengolahannya secara utuh. Jadi dari berbagai macam perspektif juga bisa dilihat seperti itu. Kemudian sebentar, sosis tadi, kembali ke pengolahan sosis ya. Sosis kita bahas yang sosis yang kemasan dulu gitu ya. Iya, kalau menurut SNI kan kita merujuknya di SNI. Itu kan ada di SNI bahwa memang dia menyebutkan ketika sosis layak konsumsi itu apabila terdiri dari daging yang minimal 75%. Gitu ya. Sebetulnya, jadi kita harus lihat dulu konsepnya itu seperti itu. Tapi di SNI 0138201995 itu di situ menyebutkan seperti itu. Tapi di penelitian beberapa mahasiswa di lab kami itu memodifikasi formulasi daging persentasenya. Jadi sebetulnya masih bisa masuk ke dalam organoleptik dalam rasa gitu ya. Taste, karena kan setelah kita buat, kita ujikan. Kita ujikan di hedonik maupun diujikan segala aspek fisik kimia gitu, supaya mencapai parameter di sosis layak konsumsi. Itu sebetulnya sampai di 50% itu masih bisa dikonsumsi ya. Daging hanya 50% masih bisa diterima. Gitu ya. Ini tanpa campuran lain dan murni daging. Nah, yang berbeda di sini adalah ketika sosis komersial itu sebenarnya mencampurkan beberapa bahan, antara lain misalnya lemak. Lemak itu kan sebetulnya yang membuat taste-nya itu, flavornya jadi enak ya, karena lemak itu kan situ ada ikatan aromatik di situ. Iya. Nah, tapi di situ justru yang membuat nggak sehat bahaya. Iya. Ketika ada asam lemaknya yang terlalu berlebihan itu. Kemudian biasanya sosis itu terus dimasak lagi, dicampur, pakai dioseng, pakai minyak, terus dicampur kemana, dicampur apa dan lain sebagainya. Nah itu, atau mungkin dikasih sosis saus asam manis, kuahnya dari saus yang merahnya minta ampun, misalnya kayak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu yang jadi menambah bahan-bahan jadi yang seharusnya sebenarnya itu aman, jadi kok jadi ngeblend dengan bahan-bahan yang tidak aman gitu. Jadi kayak misalnya sering kan ya kalau kita lihat di Powe, apa ya namanya itu, apa tuh Mbak kalau Powe itu di tempat makan yang cepat saji gitu kan, biasanya sosis ada kuahnya gitu ya, ada kuahnya, terus ada saus-sausnya yang merah itu. Nah itu biasanya, terus dia sosisnya udah gitu, sosis merah, sosis curah. Nah itu yang waktu itu saya juga sempat menguji sosis-sosis seperti itu, bahwa sosis memang curah ya, yang harganya lebih murah, jadi kiloan itu belinya. Ya bisa kiloan seperti itu. Jadi kadang produsennya hanya mengutamakan di profit oriented saja gitu. Jadi ketika nyampurin bahan-bahan, bahkan mungkin nyampurin lemak, jadi bukan hanya sekedar daging yang murni daging lean yang bersih dari lemak. Ada yang masukin lemak, ada yang masukin kulit, ada yang masukin jeroan, ada yang dimasukin dan lain sebagainya. Itu memang bisa-bisa aja gitu jadi sosis, karena sosis itu bukan hanya bahan utamanya memang daging, atau bahan daging dan atau misalnya lemak, kulit yang tadi saya sebutkan tuh ya. Tapi di situ ada filler juga, ada tepung yang bisa menutupi. Kemudian biasa ada bumbu, ada perasa dan lain sebagainya. Itu yang menutupi rasa of flavor yang dimunculkan dari misalnya tadi ditambahin jeroan misalnya, atau ditambahin lemak gitu. Jadi dia bisa tertutupi rasa itu. Ada kayak bahan tambahan. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya membuat yang
aman sebetulnya kan, jadi daging itu aman. kan jadi tidak aman begitu. Oke, Sehingga baik. sebenarnya yang bisa dianjurkan adalah sebenarnya gampang loh buat sosis gitu. Nah ini Itu nanti gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih buat sosis yang aman gitu nah ya? itu Oke, gitu. Jadi kalau baik. misalnya sosis ini udah anak-anak udah kenal, udah tahu. Seperti tadi ya yang Mbak bilang Tapi bahwa bisa begini, dimasukin kadang sayur enggak. Kalau yang kayak kita gitu. bikin sama yang dari pabrikan itu kok enak yang pabrikan Nah gitu. itu dia karena memang lemak di situ ada penambahan lemak Mbak. Jadi mungkin bisa kita compare ketika komersial dengan yang kita buat sendiri. Itu kalau kita mau uji lab ya untuk asam aminonya, untuk asam lemaknya itu pasti akan berbeda gitu. Itu. Baik. Jadi itu yang menyebabkan. Terus kemudian bumbu-bumbu dan lain sebagainya itu pun juga pasti beda ya. Ada umami di situ, ada MSG, Iya, MSG. ada dan lain sebagainya. Yang itu yang kalau kan itu sifatnya akumulatif di tubuh kita. Kalau semakin lama kita konsumsi terus dan menerus, kemudian kita akan merasakan kan di usia senja biasanya. Kalau udah senior Cancer tuh, ya nanti iya ya, bisa dampaknya. betul sampai sana. Jadi pewarna alami, bahan tambahan sintetik itu jangka panjangnya itu bisa sampai menyebabkan kanker sebetulnya karena memang ada hal-hal yang bisa merusak sel ketika sel itu rusak itu dia terakumulasi di situ kan jadi nggak balance ya tubuh kita. Oke, baik. Nah ini silahkan ya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, bisa on air di 02716381123 atau SMS WA di 08139389.000. Baik, kemudian ini ada pertanyaan Bu Dokter. Nah, bagaimana kemudian kita harus memilih sosis yang bagus kalau itu adalah sosis kemasan? Nah, kalau tadi saya bilang pertama di awal kita lihat dulu ingredientnya. Iya. Jadi ketika beli jangan mudah terlena atau apa ya. Ingredient itu bisa ingredient mungkin itu bahan-bahan. Bahan-bahannya Jadi gitu ya, kalau bisa dibeli, diartikan bahan-bahannya. iya, Jadi betul. isi bahannya apa isi saja. bahan. Jadi ketika kita mau beli di supermarket ada senatan sosis itu biasanya kan kita ngelihat ada diskon gitu kan. Itu Mak-mak tuh lihatnya emak gitu. banget. Iya, Lihatnya, beli satu dapat gratis satu. 5 gitu. Beli satu gratis 5. Ya. Jadi di kemasan itu seharusnya yang ideal itu banyak informasi yang bisa kita dapat di situ. Jangan lihat sebagai diskonnya Iya, boleh sih sebenarnya diskonnya. Saya juga pemburu diskon, tapi tetap ada hal-hal Lihat yang bahannya. perlu. Ya, ada hal-hal yang perlu tetap jadi pertimbangan selain tadi diskon tadi. Tapi kita lihat begitu kita lihat kemasan sosis, pertama memang ingredientnya kita lihat. Iya. Oh salah dulu. Kalau di produk diskon ya, kalau di produk diskon khususnya kita lihat pertama expired date dulu Mbak. Oke, baik. Kalau Berarti diskon SPP-nya dulu ya. ini kalau diskon karena biasanya memang produk-produk yang di diskon itu yang mau ditarik edar itu biasanya memang mendekati masa expired. Iya. Meskipun sebetulnya biasanya produk ditulis masa expired itu dia kan sudah diperkirakan bahwa itu harus tarik edar di tanggal sekian gitu. Biasanya di supermarket besar itu 1-2 bulan, bahkan mungkin ada yang QC-nya yang 3 bulan sudah ditarik. Atau di diskon dengan harapan itu sudah habis gitu kan, sudah habis sehingga tidak sampai mengalami kerugian karena kan ada barang. Nah, biasanya kita ngelihat itu expired date. Jadi kalau misalnya memang sudah mendekati expired date walaupun diskonnya sampai 75% ya kalau untuk produk pangan janganlah gitu. Apalagi Walaupun tinggal sehari gitu misalnya. aduh ya. jangan. Jangan ya. Kan gini, habis ini kan mau tak sayang masak nih, Oh terus iya benar habis ya. gitu. Oh iya benar ya. Itu nggak masalah ya? Aduh jangan kalau tetap jangan. Kalau menurut saya lebih baik jangan gitu. Lebih baik mencari itu yang paling belakang gitu, mencari yang expired itu lebih lama lagi dengan diskon yang sama gitu ya. Walaupun kayaknya nggak mungkin kan. Walaupun kita berpikirnya bahwa hari ini juga habis toh dimasak. Betul. Tapi begini, expired date itu kan adalah indikator warning system. Dan kita sebetulnya tidak tahu loh apa yang terjadi di dalam bahan itu. Oh, gitu. Apakah dia sudah terindikasi awal terjadinya kerusakan? ya? Iya. Kan kita nggak mungkin tuh Mbak, wah diskon 75%, wah tinggal sehari, berarti ini harus dimasak, harus dimakan. Tapi kan kita nggak pakai nguji. Jangan-jangan ini sudah terjadi oksidasi kah, udah terjadi penurunan kualitas kah? Itu kan harusnya diketahuinya dengan uji. Oke. Kita Asal biasanya kemasan tahu nggak rusak tetap nggak boleh ya? tetap nggak boleh sebetulnya. Idealnya ya. Idealnya. Ini membicarakan ideal ya.
Ideal jangan hati nurani ngeliat diskon 75%. Nah seperti itu. Idealnya nggak boleh. Betul. Jadi memang nggak boleh karena di dalam itu kita nggak ngerti yang terjadi apa gitu. Karena itu makanan olahan ya. Pertama makanan olahan, yang kedua dia banyak mengandung protein sebetulnya. Biasanya kan protein tinggi itu rentan terhadap kerusakan. Dia masa simpannya pasti tidak seperti hal-halnya. Iya begitu. Jadi itu yang memang perlu diwaspadai. Jadi ngelihat expired date tuh kalau diskon. Tapi kalau umum sosis pada umumnya itu ya kita lihat ingredientnya. Lihat ingredientnya, dia ada nggak sih di situ misalnya bahan tambahan pangan yang apa gitu di situ ditulis, atau kadang mungkin tuh tulisannya bahasa Inggris semuanya. Bahasa Inggris semuanya emak-emak gitu yang, ya. Ini apa ya? Ya sudahlah ambil aja. Sodium biasanya kalau kayak enak gitu ya. Kalau MSG gitu orang udah tahu ya, karena MSG tahu. gitu kan. Terus nanti diganti nggak sodium gitu kan biasanya gitu. Nah sebenarnya kurang lebih sama. Biasanya kalau kayak gitu tuh yang lebih. Berarti mama harus belajar bahasa Inggris ya? Iya mungkin seperti itu ya. Supaya mungkin istilah-istilah yang sering dijumpai itu misalnya bahan pengawet misalnya gitu ya. Misalnya bahan pengawet, bahan pewarna, terus perisa makanan itu mungkin yang kurang lebihnya karena kan sering muncul itu, mungkin yang perlu lebih dicermati. Nah kemudian kalau MSG tadi mungkin diganti sodium gitu ya. Sodium. Berarti itu jelas ada rasanya. Bukan, kalau sodium itu dia dia jadi apa ya? Untuk meningkatkan umaminya tadi. Ya mungkin penambah rasa rasa maksudnya ya, penambah rasa. Ya. Dan itu biasanya memang dihindari untuk orang-orang yang hipertensi kan? Iya. Karena memang ada batasan. Nggak boleh. Sama salt ya kalau hipertensi ya, sama ada. Iya, karena garam kan gitu ya? Garam kan kadang kita asumsinya konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh sehari. Asumsinya kita tuh kan garam yang diberikan langsung, literally garam. Tapi kan setiap konsumsi produk atau mungkin bahkan makanan seledri yang kita kira biasa atau mungkin apa itu kan juga mengandung sodium. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kadang kita nggak tahu. Jadi taunya cuma makan makanan ini ada sodiumnya. Ini saya ngasih soto nggak pakai garam. Padahal kan minta yang lain beli soto tapi nggak pakai garam gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi sebetulnya garam yang intake ke dalam tubuh itu ada berbagai macam dan dari berbagai macam sumber. Gitu. Jadi pertama memang kita itu tadi ya ingredient. Kemudian setelah kita juga harus tahu di situ ada BP POM halal pastinya kan di situ kan tertera di situ. Berarti itu dulu yang kita lihat ya. Iya, halal. Kemudian ada juga agent BP POM itu tadi. Kemudian juga kalau gampangnya, kalau orang Jawa itu kan cari yang gampang ya Pak biasanya. Ono rego no rupo kan biasanya gitu. Terus jadi aduh susah apa nih? Cari aja yang mahal gitu kan biasanya ya. Cari Tapi aja bener yang nggak itu ketika cari aja yang mahal? Sebetulnya kalau untuk sosis bisa dianalogikan seperti itu karena memang semakin kalau kita mengcompare tanpa menyebutkan merek nih Mbak, kan sama-sama mama nih ya, mengcompare merek satu dengan yang lainnya, sebetulnya kalau mau dirasakan kita beli nih sosis yang satu harganya X, yang satu harganya 5.000, 10.000. Nah gitu. Pasti enak yang 10.000. Bener banget itu. Jadi gitu ya. Iya. Jadi yang satu itu beneran sosis atau rasa sosis gitu kan. Yang beneran pakai ayam atau rasa ayam kan gitu ya. Nah, yang beneran pakai daging sapi atau cuma kaldu sapi. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Tapi kadang kita kok tetap ngerasa enak ya, kayak misalnya makan mie ayam nih Mbak. Makan mie ayam tuh kayaknya kok nggak mantep ya kalau nggak pakai saus merah. Padahal sebenarnya kita tahu loh gitu. Itu nggak bener gitu ya. Tahu itu bahannya dari pewarna, ada pewarnanya. Iya, bahkan kalau kena jari atau kena apa itu kan nggak bisa susah langsung hilang. Nah, sebenarnya itu indikasi yang mudah bahwa ini bukan pewarna yang seharusnya. Karena kalau pewarna sintetik untuk di riset saya menggunakan pewarna alami. Itu biasanya pewarna alami itu akan sulit diaplikasikan pada produk olahan dengan temperatur yang tinggi, sehingga ketika kita menggunakan yang alami itu permainan temperatur dalam proses pengolahan itu memang harus dijaga antara 50 sampai 60 derajat. Itu khususnya di warna merah. Biasanya kan sosis kan warna merah ya. Warna merah. Kalau saya waktu itu menggunakan beet, jadi dia bagus di awal.
Beet itu kan bagus, ada antioksidannya, kemudian juga ada dia bisa antibakterialnya gitu. Tapi ketika dibuat tuh cantik gitu warnanya untuk di adonan sosis gitu ya. Tapi ketika di aplikasi dia menggunakan panas yang tinggi, itu warnanya memudar, menghilang gitu. Nah itu yang perlu kita cermati, bahwa memang ketika ada produk yang merahnya itu membara gitu kan, itu harus lebih hati-hati karena biasanya merah harus itu diwaspadai. Iya, merah itu lebih sulit di aplikasi gitu. Beda sama orange wortel itu ketika ditambahi panas, ada panas gitu ya, dia lebih kuat. Jadi warna orange-nya itu bisa justru keluar begitu. Jadi kalau misalnya mau bikin sosis atau bakso sendiri yang di rumah tuh yang aman gitu, nah itu bisa tuh pengen berwarna malah wortel aja kasih wortel ya di blender dicampurin di situ gitu juga bisa gitu. Oke, baik. Baik, nanti Bu Dokter kita sambung lagi ya, tapi sebelumnya ada beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Baik pendengar, pukul 10:34 waktu Indonesia Barat, dan masih di Nutrisi Keluarga dengan Ibu Dr. Winnie Swastike, SPTMP. Beliau dari Fakultas Peternakan UNS ya. Dan kita masih membahas mengenai sosis sehat sebagai alternatif lauk keluarga. Ya, terima kasih yang sudah masuk di SMS, di WA maupun lewat FB ya, dan Instagram kita. Silakan untuk yang on air bisa di 0271638123. Baik Bu Dokter, ini sudah banyak yang masuk. Dari Abdullah di Solo. Untuk sosis alami, untuk yang vegetarian apakah bisa? Untuk ingredientnya dikombin lebih banyak dengan sayuran, apakah juga bisa dikonsumsi? Baik, kalau tadi ya yang Mbak bilang kamu mungkin kasih wortel dan lain sebagainya, itu sebenarnya memungkinkan aja. Jadi ketika tapi sayurannya apa aja gitu? Misalnya yang bagus itu apakah wortel, bayam, kemudian ya yang mudah untuk diaplikasi ya kan, nggak mungkin misalnya mau ngasih toge, ngasih buncis gitu, ngasih kol dan lain sebagainya. Ya yang mudah diaplikasi biasanya kalau saya di mahasiswa saya yang pernah dibuat itu wortel gitu diparut gitu, dia dimasukkan. Jadi selain sebagai pewarna, dia sebagai sumber beta karoten juga begitu. Nah, tapi yang perlu, kalau bayam bisa nggak? Bayam juga sebetulnya bisa. Sebenarnya gini, ketika dia sudah dalam bentuk tepung akan lebih mudah diaplikasikan. Karena sekarang kan banyak tuh yang dijual di online tepung bayam. Oh, jadi dibikin tepung apa, gitu tepung ya? apa itu akan lebih mudah karena sosis tadi itu bukan hanya dari daging tapi juga ada filler kan di situ. Filler itu biasanya tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini yang bisa ditambahkan dengan tepung apa digantikan dengan tepung apa gitu. Di situ di mix. Sehingga ada beberapa penelitian kami di lab itu mengcombine beberapa jenis tepung sebagai substitusi mengganti tepung tapioka. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai filler, tapi bisa sebagai sumber yang lain. Tadi bisa untuk yang di wortel, sehingga menghasilkan sosis kategori functional food, kandidat functional food. Functional food itu adalah bukan hanya sekedar bisa untuk dimakan, kalau ini kan vegetarian ya, dia nggak boleh daging. Kalau vegetarian, berarti ketika bagaimana yang nih tidak kalau mau boleh sosis gitu, nggak boleh daging itu. Jadi kan ada banyak di penelitian, banyak tepungnya ya, atau bagaimana? Bukan. Jadi kita bisa menggantikan sumber protein yang dari daging itu menjadi sumber protein. Ya, tempe. Yang ada pernah kami riset itu di UGM itu ya, itu dengan kan kolaborasi riset gitu. Itu UNS yang pernah dilakukan, pernah dilakukan itu tempe. Memang menggunakan sumbernya dari tempe. Kedelai. Kemudian dari kedelai. Jadi menggantikan sumber protein yang tadinya dari daging dengan itu. Nah, monggo bisa di-combine gitu. Nanti seperti apa? Pastinya nanti teksturnya pasti akan beda karena ketika daging itu kan punya ada serat dagingnya. Nah, itu meskipun nanti semua di blend. Nah, nanti tergantung ini sebenarnya kalau mau membicarakan tentang vegetarian, itu dia pure vegetarian atau dia masih mix ya. Karena kalau untuk tujuan tertentu, misal functional food diet misalnya, berarti kan
daging yang diambil harus yang lean, harus yang bersih, nggak usah pakai lemak nih, nggak usah pakai kulit, meskipun enak. Itu tapi jadi benar-benar dari daging dada misalnya kalau untuk yang ayam. Kemudian di blender, kita sebenarnya bisa buat sendiri di blender. Kemudian bukan di blender ya, maksudnya pakai di chopper. Jadi kan ada kalau blender kan untuk yang jus itu pakai di chopper. Kemudian kita masukkan ke spuit. Jadi setelah dagingnya itu di chopper, kita masukkan bumbu, kita masukkan tepung, kita uleni gitu. Nanti jangan lupa dikasih es batu ketika ngeblend itu. Kemudian masukin ke spuit yang biasanya untuk adonan roti-roti itu yang mau kayak apa sih spuit itu yang kayak gitu ya? Bukan, kalau songsong itu kan tempatnya sosis. Tapi dia alatnya. Kalau untuk di rumahan, kalau untuk industri itu kan ada tempat untuk masukin ke adonan sosis, ke cetakan itu kan ada. Tapi kalau kita mau buat sendiri itu pakai spuit yang biasanya buat kue tart itu atasnya. Itu kan yang kayak ditekan-tekan itu untuk memasukkan itu ya. Sebetulnya bentuknya kayak suntikan ya, kayak suntikan tapi yang besar. Nah itu dimasukkan ke selongsong. Nah selongsongnya ini ada yang selongsong dari kolagen edible dan ada inedible. Jadi ada dua, edible itu yang berarti yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan, bisa langsung dimakan, nggak usah dikupas. Atau yang inedible berarti dia dari plastik. Itu ukurannya terserah, monggo sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mantap yang gede atau pengen yang kecil-kecil biar jadinya banyak gitu. Karena anaknya banyak gitu. Betul. Ini buat pagi nih, siang, sore gitu ya. Nah itu semua bisa dibeli di online. Sekarang bisa mudah diakses ya, ketika semua bisa marketplace-nya tuh banyak gitu di onlinean. Itu bisa dibeli di situ. Kemudian bisa di steam biasa, dikukus biasa gitu ya. Dikukus biasa. Nah ini berarti ada hubungannya dengan pertanyaan dari Pak Ari nih dari Karanganyar. Lebih baik digoreng atau lebih baik dikukus untuk kesehatan? Nah kalau masalah, direbus. Ya berarti ini sudah masuk ke yang teknologi pengolahannya ya, penyajiannya bagaimana nih. Sebetulnya kita flashback dulu ke jenis sosis dulu. Jenis sosisnya yang kayak apa nih? Sosis mentah. Sosis mentah kan berarti dia begitu tadi yang saya bilang udah di mix, masukkan ke selongsong, itu sosis mentah berarti kan? Sosis mentah. Nah kalau tetap harus dikukus dulu ya? Iya, kalau saya bilang setelah itu dikukus berarti dia sudah pre-cook, berarti kan sudah di steam ya. Itu bisa langsung dimakan. Itu bisa langsung. Tentunya akan lebih sehat karena dia tidak ada interaksi bahan lain, jadi cuma hanya itu gitu. Karena kalau dicampur nanti di osreng misalnya pakai minyak, nah itu kan berarti ada tambahan minyaknya. Meskipun lebih enak, pokoknya intinya apapun lebih enak yang digoreng. Iya, coba aja kalau misalnya kita ngerasain kerupuk tuh Mbak, kerupuk yang memang tanpa minyak tuh, itu dengan yang digoreng pakai minyak pasti lebih gurih yang pakai minyak gitu. Iya, jadi memang sebetulnya kalau mau bilang sehat yang mana, ya pastinya sehat yang lebih sehat yang direbus, gitu yang direbus karena tidak ada interaksi bahan lain, apalagi pakai minyak yang kemarin lagi udah buat goreng beberapa kali lagi itu kan sudah teroksidasi. Tentunya yang bahan yang bagus tadi jadi terkontaminasi begitu. Baik. Kemudian dari Santoso di Sukoharjo ini, bagaimana dampak orang yang suka makan sosis yang biasa dijual di pasaran? Nah, itu juga harus kita lihat dulu sosis apa gitu. Kalau sosisnya yang sebenarnya pada prinsipnya itu kan juga kalau makan segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya Mbak ya? Iya. Selain tidak baik bagi kesehatan, tidak baik untuk dompet. Nah, tapi yang mau kita tanya lebih lanjut sebenarnya sosis apa nih? Sosis mungkin curah. Mungkin yang curah itu ya, yang jajan di pasaran, yang anak-anak itu, seribuan itu ya? Iya, yang jajanin di luar depan SD itu kan biasanya merah merona gitu ya. Itu nggak baik ya? Itu bisa dipastikan Bu Dokter nggak baik? Kalau diuji, kalau dari hasil ini nanti saya pulang-pulang dicegatin yang untuk depan jalan. Ini gimana ini gini. Jadi sebetulnya kan kita adalah ini mengedukasi sadar masyarakat diri, ya, mengedukasi. ya. Jadi sebenarnya mengedukasi masyarakat juga mengedukasi produsen sebetulnya yang membuat sosis-sosis itu loh gitu. Karena memang sulit ketika mau menekan biaya operasional, harga jualnya rendah, maunya murah, tapi produknya bagus kan nggak mungkin. Sehingga sebenarnya itu merupakan salah satu ketersinambungan bahwa ketika kita ingin menuntut produk yang bagus, pastilah harganya jadi mahal. Iya, jadi tidak bisa murah. Mungkin mahal belum tentu, tapi tidak bisa murah, tidak bisa ditekan sedemikian rupa.
gitu. Nah kalau misalnya terus gimana nih, anak saya udah sering banget makan kayak gitu, nanti kalau misalnya ini bahkan tahu-tahu pulang sekolah udah beli yang kayak gitu plus sausnya gitu, ya bisa diimbangi dengan banyak makan sayur, banyak makan buah, sehingga bisa dibuang begitu. Meskipun itu terakumulasi, tapi setidaknya kita juga memasukkan hal-hal yang baik. Jadi ketika iya Mbak, karena kita nggak bisa nyegah ya. Iya betul. Maksudnya manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Ini Uminya sudah berusaha nih dibikinin, diiniin gitu. Sampai di sekolah dia jajan. Iya, biasanya kan, dan itu baunya enak loh. Ketika digoreng itu kan pulang sekolah mereka dalam kondisi lapar terus melihat merah-merah baunya enak, itu pasti tergoda. Nah, teman-temannya beli lagi gitu ya. Sampai rumah ya sudah harus diimbangi, dan itu memang nggak boleh sih kalau misalnya ada beberapa penelitian ya, kalau misalnya untuk makan makanan yang seperti itu tuh dia tidak bisa langsung dibuang, selesai hari itu dibuang, dia akan terakumulasi dulu. Nah selama terakumulasi itu kita harus memberikan asupan nutrien yang lain, serat misalnya, jadi memperlancar itu nanti untuk sampah-sampah itu ya. Iya, itu nanti dia bisa meminimalisir apa yang terakumulasi. Gitu. Itu merupakan salah satu upaya selain pencegahan tadi bilang melarang. Iya gitu. Kalau dilarang nggak bisa ya sudah, berarti kita harus bagaimana caranya supaya mereka mengkonsumsi sayuran gitu ya. Betul. Mengkonsumsi sayuran, kemudian mengkonsumsi buah-buahan. Iya. Ya dikasih jus gitu ya mungkin. Dipaksa, atau mungkin gini nih, kamu kemarin udah jajan ini ya sosis yang kayak gini-gini, berarti sekarang harus makan sayur 1 mangkok gitu. Besok pagi dia aduh males gitu. Nih kalau 1 sosis ekuivalen dengan 1 mangkok sayur gitu kan. Jadi terus anak-anak aduh mikir kan kalau mau jajan. Mau makan jadi mikir ya, mau jajan sembarangan jadi mikir. Iya gitu. Baik. Kemudian dari Pak Budi di Klaten nih, daging-daging olahan dan frozen food yang banyak dijual di pasaran itu apakah baik dikonsumsi secara rutin? Karena biasanya anak bawa bekal itu praktis, beberapa macam, nanti dijadwal tiap harinya beda menu. Jadi hari ini mungkin sosis ini, hari ini nanti frozen food yang model ini gitu ya. Tapi tetap frozen food olahan. Bagaimana ini? Iya. Kembali lagi kalau misalnya frozen food olahan yang bagaimana, frozen food olahan yang seperti apa? Karena dengan kemajuan teknologi, ada beberapa frozen food yang memang dia tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bahan pewarna. Jadi memang dengan kemajuan teknologi, sehingga dia sebetulnya aman-aman saja. Itu tadi kembali melihat ingredientnya, melihat produknya, melihat. Jadi misalnya seperti ini, contohnya adalah frozen food yang daging ayam fillet yang kemudian ada tepungnya, daging ayam. Berarti di situ memang fillet daging ayam yang ditepung, kemudian mungkin dengan dia metode pengawasan, entah mungkin di vakum dan lain sebagainya, itu berarti kan nggak apa-apa. Sama seperti halnya kita buat sendiri tuh Mbak. Kita fillet daging, terus dikasih tepung panir, kemudian kita masukkan ke freezer. Sebetulnya sama itu. Jadi segala sesuatu, cuma yang itu dibuat secara komersil, dibuat dalam skala besar di industri, yang ini di rumah. Sebetulnya sama. Kalau misalnya mau benar-benar nih maunya yang buatan rumah gitu ya, sebenarnya segala sesuatu bisa dibuat di rumah dengan skala rumah tangga. Cuma memang lebih repot gitu kan ya. Sosis pun juga seperti saya bilang. Nah selain itu biasanya yang buatan rumah itu dia masa simpannya lebih pendek. Oke, karena tidak pakai pengawet ya. Selain tidak pakai pengawet, pastinya itu untuk higienitas itu pasti beda dengan skala industri. Karena kalau higienitas, kadang mama kan ya masa iya pakai hand glove, pakai shower yang capnya untuk nutupin gitu, pakai. Sementara kalau untuk yang di industri, terus ini ya bahannya itu tempat-tempatnya dicuci sampai pakai air panas, terus disterilisasi, terus pakai apa dan lain sebagainya kan. Iya seperti itu. Nah, kalau di industri itu jadi kita bukan terus langsung mengklaim, wah kalau industri, kalau frozen food nggak aman. Nggak boleh kayak gitu juga gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu-gitu nanti kita juga repot sendiri, bahwa sekarang kemajuan teknologi itu kan kita harus terima. Itu tadi kenapa kok saya lihat, coba lihat ini ingredientnya, coba lihat produknya. Kalau gampangnya ya itu deloken regane gitu.
itu gampang. Yang mahal itu yang berkualitas iya, gampang gitu ya. Cuma nanti saya dijewer, enak bener ya ngasih sarannya kok yang mahal yang berkualitas. Bukan, itu nanti untuk jadi semuanya jadi mahal ya. Iya, itu untuk cara mudahnya ketika kita tidak ada alternatif pilihan lain untuk melihat ini, atau mungkin gini nih cara gampangnya, nih lihat ada produk yang mahal, kita pengen beli yang diskon itu, sama-sama bandingin mahal aja gitu. Misalnya sama-sama mahal gitu ya. Bandingin aja, enggak sama-sama mahal. Jadi yang mahal itu bisa dibuat jadi kayak rujukan. Oh ini bahannya kayak begini-begini, terus nanti ngelihat yang gini. Oh yang ini ternyata ada kayak gininya. Oh ini yang ini kayak gitu. Jadi kita bisa sebenarnya bisa ngelihat dulu gitu. Oh ternyata yang ini aman. Kalau masalah untuk berapa banyak, berapa kuantitasnya sehari boleh maksimal berapa, itu sebetulnya perlu riset lebih lanjut. Karena tapi kalau setiap hari, ini tadi kan setiap hari mereka makan frozen food. Sehat nggak itu Bu Dokter? Kalau masalah sehat apa enggak, bisa dipastikan tidak sehat karena bilangnya frozen food aja ya. Harusnya kan imbangan itu kan dalam piring laukku itu kan pasti ada sayur, ada buah, ada. Jadi ada sumber protein, ada sumber karbohidrat, ada sumber lemak, itu tidak harus dihindari. 0 gitu tidak. Karena memang hormon reproduksi itu membutuhkan lemak. Segala sesuatu itu membutuhkan lemak kan, sebagai prekursornya itu untuk sintesis hormon tuh ada lemaknya, sehingga bukan zero fat itu enggak gitu. Tapi memang tidak boleh berlebihan. Nah, kalau cuma gadoin itu aja, frozen food aja, ya bisa dipastikan tidak sehat gitu. Tapi kalau misalnya mau ditanya, ini saya makan buah loh, saya makan sayur loh, saya juga makan sosis. Terus mau ditanya, saya harus berapa banyak nih makan sosis? Nah, biasanya itu kalau mau dilihat dari ahli gizi itu dilihat biasanya kalau asupan kalori. Jadi banyak sebenarnya rumusnya untuk mendeklar bahwa ini boleh enggak, untuk membuat statement ini sehat enggak, itu karena berbagai macam aspek yang selain ada kalorinya, ada dilihat dari sumber protein, sumber lemak, kemudian dihitung asupannya, dan juga dilihat bagaimana dia beraktivitas. Kalau cuma rebahan aja terus ngemilnya sosis terus sambil nonton TV ya, waktu zaman pandemi itu kan ya, itu ya nggak boleh gitu, karena memang bisa berkontribusi terhadap obesitas. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu Dokter. Ada nggak resep sosis yang sehat? Resep sosis yang sehat itu ya sebenarnya buatan rumah. Kalau memang benar, karena kita tahu betul apa yang kita masukkan, tahu betul apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya si anak nih, kayaknya susah makan sayur, dimasukin aja nih sayur gitu, dibuat untuk itu kayak gitu. Mau dong Bu resepnya yang sehat? Resep sosis sehat ya. Tadi yang saya bilang ya, kayak misalnya dagingnya memang harusnya yang lean. Jadi yang memang benar-benar daging. Iya, berarti besok-besok ini ya Mbak ya, harus ada pelatihan pembuatan sosis gitu berarti. Keren ya. Itu. Iya, makanya saya ikut pasti ya. Iya, makanya karena kan susah nerangin kayak gini. Masukkan adonan gitu kan susah. Membayangkannya gimana gitu. Jadi mungkin bahan-bahannya dulu aja. Bahan-bahannya itu memang harus didominasi daging yang lean ya. Misalnya ayam, misalnya yang paling murah kan ayam ya, daging itu daging dada, bagian dada. Mungkin bisa misal dari 100% kita mau buat berapa tuh adonannya, itu bisa 75% daging, 75% daging. Terus tepung kemudian tapioka. tepung atau tapioka ya antar 10-15. Kemudian nanti ada bahan-bahan lain tuh, ada bumbu, ada apa ya, sesuai dengan apa yang mau kita ini ya. Jadi kalau ini budak misalnya bawang berapa, brambang berapa gitu, enggak ini ya? Iya, itu sesuai dengan feeling aja. Kalau soalnya kalau misalnya mau sebenarnya ada persentasenya. Misalnya itu harus bumbu-bumbu itu total misalnya 5% atau 7%, misalnya seperti itu. Itu ada. Tapi kan nanti di akhirnya biasanya kan kita ini kok nggak enak ya, kayak feeling ibu-ibu tuh lebih main sebenarnya. Baik. Ya, jadi kalau misal intinya adalah sosis itu ketika dia disebut sebagai sumber protein, ya proteinnya yang harus dibanyakan, bukan tepungnya. Karena kalau tepungnya itu kan nanti jadinya dia sumber karbohidrat. Gitu. Ada nggak cara alami biar sosis itu awet lama? Cara alami, biar awet lama ya. Itu ada berbagai macam, selain memasukkan bahan tadi yang bisa memperlama masa simpan, misalnya antibakteri itu, contohnya bawang putih. Bawang putih itu sebenarnya dia pengawet alami.
Oke. Jadi dia bisa memperlama masa simpan. Itu bisa, atau bisa dengan ketika sosis itu dibuat, dioles. Misalnya gelatin yang dicampurkan dengan ekstrak jahe, yang dicampurkan dengan ekstrak bawang putih. Cuma kan jadi repot jatuhnya ya. Biasanya kalau kayak gitu itu di riset-riset mahasiswa. Jadi memang untuk memperlama masa simpan. Nah kalau kita, kalau misalnya udah dibuat sendiri sosisnya, berarti berapa lama biar nih gampang. biasanya kalau untuk konsumsi rumahan kita bikin sendiri, berapa lama kita simpannya? Cara menyimpannya jelas, cara menyimpannya, jadi memang pastikan tempat yang digunakan untuk menyimpan tuh sudah disteril. Oke. Ya paling gampang di steam lah, selain dicuci, di steam gitu kan paling nggak. Jadi memisahkan tempat penyimpanan juga antara bahan mentah, bahan yang sudah matang, yang sudah dimasak itu kan harus dipisah, karena nanti bisa terjadi kontaminasi silang di situ. Jadi dari metode penyimpanannya, walaupun itu di freezer gitu ya? Iya, sebetulnya memang harus terpisah-pisah. Oke. Nah, gitu. Jadi benar ketika masukkan freezer tuh kita bok gitu ya? Iya, betul. Gitu. Jadi dipisah-pisahkan. Kemudian juga harus ada ditulis yaitu dia berapa, tanggal berapa, pembuatan tanggal berapa. Harus menggunakan metode yang kayak di industri itu first in, first out. Jadi ketika kita produksi tanggal sekian, kemudian ada beberapa gitu, berarti yang dia pertama kali masuk itu harus pertama kali dikeluarkan. Gitu. Jadi jangan malas ya Bunda. Jadi ditulisin ya. Iya, ditulisin. Ini diproduksi dan itu biasanya berapa lama lebih baik nih? Sebetulnya kalau untuk lebih tepatnya by riset itu ya dijawabnya. Karena saya tidak bisa memastikan ketika saya bilang bisa loh seminggu? 3 hari, bisa. Kalau 3 hari masih aman ya, 3 relatif hari aman masih kalau aman. di freezer ya. Oke. Tapi itu tadi up and down. Kenapa saya bilang itu? Karena saya tidak tahu ingredientnya yang dimasukkan apa. Saya tidak tahu bagaimana metode pemasakannya. Apakah benar-benar higien ataukah sesuai dengan apa kaidah pemasakan yang baik? Karena ntar kalau bilang, wah kemarin Bu ini bilang 3 hari, ternyata nih 3 hari udah kliter gitu. Berarti bagaimana kita melihat ini sudah tidak layak dikonsumsi? Oh, kalau tidak layak dikonsumsi itu sebenarnya ibu-ibu sudah paham betul. Ketika udah produk itu kan sebelum dia terkontaminasi dia ada kayak lendir ya, sebenarnya itu merupakan produksi dari mikroorganisme yang lendir itu. Sebelum dia sebenarnya memunculkan bau. Jadi kalau sudah bau itu sudah tidak layak konsumsi. Oh sangat. Berarti ketika udah lengket-lengket itu sebenarnya sudah jangan dikonsumsi. Iya, gitu jangan ya? Dicuci terus digoreng. Biasanya begitu ya? Iya. Dicuci, direbus lagi, digoreng. Terus habis itu bilang udah hilang gitu. Sama kayak kalau misalnya ada roti gitu, terus roti terus di situ kayak ada jamur. Jamurnya aja dihilangin. Iya, jamurnya dipisahin gitu, terus habis itu rotinya dibuat roti. Aduh, jangan, karena kan kita nggak tahu hifanya sudah sampai mana. Nah, itu penampakan luar aja, Bu. Iya, yang di dalam belum kelihatan gitu ya. Betul. Karena kan toksiknya yang ditimbulkan oleh kontaminasi itu kita nggak tahu. Sekali lagi kalau misalnya mau ngomong ini bagaimana, itu bagaimana, ya memang harus on lab gitu. Tapi secara fisik ya saya yakin ibu sudah paham betul lah, karena memang ngelihat hari-hari. Misalnya masak nih sosis, sebelum saya masak kayak gini, kok ini udah agak ini ya gitu, udah agak lengket-lengket. Kemudian ada kalau bau tuh sudah gitu pastikan ya? Buang. Kalau udah bau, ya kalau misalnya udah lengket-lengket atau udah apa gitu, ya itu aja, lebih baik dibuang. Tapi saya rasa kalau misalnya masih di freezer, masak sekarang masih disajikan besok atau di towing gitu, masih 1-2 hari masih relatif lebih aman dengan metode pemasakan yang baik dan benar. Oke, baik. Jadi itu tadi sosis sehat sebagai alternatif lauk keluarga itu. Betul. Ya. Mudah, gampang, tapi juga tidak murahan gitu ya. Betul sekali. Jadi cara untuk memilihnya, lihat dulu komposisinya apa saja di bahan itu. Di ingredientnya itu yang paling gampang itu kalau kita beli sosis komersial. Oke. Ketika kita mau buat sosis yang di rumah, ya pastikan bahan-bahan yang kita masukkan itu bahan-bahan terpilih. Oke, baik. Waktu kita ini Bu, silakan disimpulkan untuk perbincangan kita hari ini. Pesan tentunya untuk pada masyarakat ya. Kalau pesan yang lebih mengena sebetulnya, jangan pernah takut dengan produk olahan sebetulnya. Jangan pernah takut dengan produk olahan selama mengkonsumsinya imbang dan balance dan juga tidak berlebihan. Begitu. Dan kalau misalnya mau pengen masih agak saya pengen tetap
agak takut nih, lebih baik buat di rumah. Berarti luangkan waktu untuk keluarga. Ketika memang pilihan menu yang buatan sendiri yang lebih dipercaya, lebih sehat ya, berarti luangkan waktu. Jadi masing-masing keputusan itu punya konsekuensi, Mbak. Jadi setiap apa yang kita pilih punya konsekuensi, sehingga apapun pilihan kita perlu diminimalisir dampak yang bisa terjadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Winnie. Ilmunya insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan. Amin. Barakallah Ibu. Iya. Selamat beraktivitas kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar Pesan FM, demikian tadi ya perbincangan kita mengenai sosis sehat sebagai alternatif lauk keluarga bersama Ibu Dr. Winnie Swastike SPTMP dari Fakultas Peternakan UNS. Terima kasih bersamaannya, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Terima kasih yang sudah SMS, sudah WA melalui FB maupun Instagram kami juga. Terima kasih yang sudah menyimak melalui YouTube juga, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.